Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berita dan sedang menyaksikan channel Nabi Podcast bersama saya yang terlibat di komentar. Saat ini kami berada di kantor BPBD Kabupaten Ogan Ilir bersama Bapak Edi Rahmat, Kalaksa BPBD Ogan Ilir, didampingi oleh Kabid dan juga ada satu lagi Pak Kabid juga ya. Ya. Dan ini nanti Pak Rahmat perkenalkan tugas masing-masing dari beliau-beliau ini supaya kita lebih menarik lagi pembicaraannya. Yeah. Pak Edi Rahmat kita sudah 3 kali bertemu ya. Yeah. 3 kali ini selalu membahas masalah ini. Tapi ternyata tidak habis masalah. Setiap hari ada masalah, ada hal-hal yang perlu dibicarakan. Maka dengan itu Pemda Ogan Ilir membuat inovasi. Inovasi ini supaya seluruh kabid dan siapapun harus berinovasi untuk menyelesaikan permasalahan yang pelik maupun yang tidak pelik. Untuk itu mungkin Pak Edi Rahmat bisa bicara sedikit tentang peran BPBD Kabupaten Ogan Ilir. Nanti sebelumnya kenalkan Bapak-bapak dari dulu sekarang. Baik, terima kasih Pak Haji Muhammad Sarifudin Basri, saudara kami dari Agung Pos ya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di ruang rapat BPBD ini. Hari ini saya didampingi oleh Pak Kabid Penanganan Darurat dan Logistik Pak Guntarto Eko Wibowo. Kemudian juga ada staf bidang tata usaha ya Pak Nikmat, ada juga staf bidang pencegahan dan kesiapsiagaan Ibu Nurul. Nah, baru bicara masalah tupoksi dari BPBD ini sebenarnya ada 3, yaitu pada bencana itu kesiapsiagaan, kemudian pada saat terjadi bencana itu tanggap darurat, kemudian juga ada pasca bencana itu di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah ini sebagai PD teknis yang menjadi pembantu Pak Bupati dalam hal ini dalam bidang penjanaan, tentu kami selalu siap siaga dalam melaksanakan kegiatan, termasuk pada saat ini kemarin kita sudah siaga bencana karhutlah dari bulan April sampai dengan 30 November 2025 dan terhitung 1 Desember sampai nanti 30 Maret kalau tidak salah kita siaga bencana banjir. Kita ketahui beberapa wilayah di Provinsi Sumatera ini, ada Aceh, ada Sumut, ada Sumatera Barat sudah terkena dampak dari banjir, tanah longsor maupun angin kencang. Dan kita berharap di Kabupaten Ogan Ilir ini aman-aman saja, tetapi kita harus selalu siaga. Kita tidak dapat memprediksi kapan bencana itu akan datang, tapi tentu kesiapsiagaanlah kita lah yang harus selalu lebih dahulu agar dapat meminimalisir kebencanaan ini, dampak bencana ini, baik korban jiwa maupun korban harta benda. Dan dalam hal ini juga kami melaksanakan kegiatan dengan berinovasi melalui aplikasi Pantau. Ini untuk memudahkan Satgas kami dalam melaksanakan tugas. Juga ada beberapa, ada beberapa aplikasi lagi yang kami kembangkan. Ada yang namanya kemarin apa? Take down. Tekan kebencanaan, tanggulangi kebencanaan melalui drone. Nah, kemudian ada juga sigap. Nah, itu. Ada drone-nya. Ada sigap ya. Anti bencana. Nah, itu beberapa inovasi yang kita kembangkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Ogan Ilir, menambah kemampuan kita, kesiapsiagaan kita dalam penanggulangan bencana. Ini barangkali Pak Haji. Mungkin saya ingin bertanyakan dulu drone ini mungkin untuk mendeteksi dari awal bencana ya. Setiap hari terbang. Jadi kita ini kan ada yang namanya bencana karhutlah, ada yang bencana orang tenggelam, banjir. Nah, dalam hal karhutlah kita ini selalu dihadapkan kesulitan akses jalan. Ketika kita sampai di suatu lokasi untuk melakukan pemadaman, ternyata lokasi tersebut tidak dapat kita jangkau, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Nah, dengan menggunakan drone, kita bisa melihat dari udara itu memetakan di mana jalan yang bisa kita lalui, jalur yang bisa kita lalui. Kemudian di mana sumber air yang dapat kita gunakan untuk melakukan pemadaman. Termasuk juga hal-hal lain, termasuk
mungkin kita bisa memantau luas. apa nah, luasan wilayah yang kebakaran, termasuk juga kalau kita melakukan penyelamatan orang tenggelam kan tidak mungkin seluruh wilayah terjangkau, bisa kita gunakan drone dengan menyisir pinggir-pinggiran sungai, pinggiran rawa, sehingga lebih memudahkan, lebih efektif dalam penanggulangan bencana itu yang kita laksanakan. Saat ada kejadian ya. Iya, betul. Sebelum ada kejadian drone kita bisa Kita gunakan drone itu untuk pemetaan. Pemetaan, penginderaan jarak jauh juga, termasuk di mana lokasi-lokasi yang rawan bencana, termasuk juga kita bisa juga sebenarnya menggunakan drone menangkap pelaku pembakaran sebenarnya. Kalau ada pelaku pembakaran kita gunakan drone, oh di sini bisa kita mengidentifikasi itu mudah. Artinya walaupun tidak ada bencana drone kita aman gitu. Antisipasi itu. Dan baru-baru ini kita sudah melaksanakan pelatihan ya untuk personelnya. Untuk pilot drone ini karena ini ada sertifikasi khusus untuk mengoperasikan ini, karena kalau tidak ada izin khusus, sertifikasi khusus ini bisa mengganggu apa namanya itu lalu lintas penerbangan. Nah, itu jadi. Tetap saya ke drone karena drone ini menarik sekali. Alat yang baru. Itu ada pilot setiap daerah atau ada satu pilot atau dua pilot dalam kawasan BPBD ini kita berdayakan Satgas Kecamatan dan Satgas TRC. Jadi kita latih mereka ini, kemarin kita latih di Palembang dengan apa namanya itu dari Asosiasi Pilot Drone Indonesia yang khusus memang yang menguasai keahlian ini. Kita berikan pembekalan ini dan mungkin nanti akan kita berikan pelatihan lanjutan agar semakin mantap dalam kita menggunakan teknologi drone ini dalam menanggulangi bencana itu. Oke, tahan dulu Pak Edi, saya ingin ke Kabit. Silakan Pak Kabit bercerita apa yang Bapak kerjakan tentang di bidang ini untuk menanggulangi bencana. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Jadi saya sekarang menjabat sebagai Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik. Di bidang ini mempunyai dua tugas fungsi, yaitu pertama manajemen logistik, mulai dari pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan pertanggungjawaban. Itu untuk logistik yang mendukung kebencanaan. Yang kedua adalah bidang kedaruratan. Kedaruratan itu adalah tugasnya kami di bawah ini ada satuan tugas khusus namanya TRC PB, Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana. Nah, itu di bawah pembinaan dari bidang kami. Jadi kami juga punya satu bidang namanya Pusdalop, Pusat Pengendalian Operasi Lapangan ketika ada kejadian bencana. Jadi tugas kami adalah meningkatkan kompetensi, keahlian, dan menyiapkan sumber daya aparatur BPBD dalam rangka penanggulangan bencana di Kabupaten Ogan Ilir. Nah, itu mungkin bidang-bidang yang ada di bawah kami, dan sepenuhnya langsung dari arahan Pak Kalaksa ketika ada kejadian. Ya. Logistik ini kita bentuknya seperti apa? Jadi logistik kami ada dua Pak. Pertama, logistik mengenai kebutuhan dasar masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terkena bencana. Selanjutnya, termasuk makan minum, sandang pangan, kebutuhan tidur, kebutuhan kebersihan, air bersih, itu ada di kami. Di samping itu juga kami ada juga logistik lain, yaitu perlengkapan. Perlengkapan dalam hal ini adalah kebutuhan yang dibutuhkan, kebutuhan tugas dalam melaksanakan tugas. Jadi mulai dari alat pelindung diri bagi petugas kami di lapangan, seperti pakaian lengkap, helm, senter, dan lain-lain, sampai dengan peralatan-peralatan, baik itu roda 2, roda 4, transportasi air, dan lain-lain seperti pompa dan selang. Itu menjadi tanggung jawab kami. Semua yang kena bencana mendapat bantuan logistik. 100% masyarakat Kabupaten Ogan Ilir wajib dikasih bantuan logistik ketika kena bencana. Tapi mungkin ada standar juga. Standar mungkin ini Pak, mungkin kuota atau stok. Stok, jadi kami ngitung per kepala keluarga. Kepala keluarga. Siap. Ya, kalau kebakaran rumah satu, bisa satu rumah, tidak terlalu besar. Tapi kalau sudah
menyangkut orang banyak. pemukiman atau atau desa mungkin berapa kakak. Ada juga ya. Iya, kami akan hitung Pak sesuai dengan kebutuhan. Tapi selalu semuanya mendapat bantuan. Dapat Pak, tanpa pengecualian. Jadi setiap masyarakat Ogan Ilir pasti wajib hukumnya kami bantu. Tapi tidak artinya bantuan itu untuk sekian lama dengan tidaknya Tergantung kondisi di lapangan Pak. Nah, jadi tergantung apakah situasi itu masih disebut tanggap darurat. Ya. Selain dari itu dari penetapan tugas ya. Ya, kenapa tugas? Sekali berangkat itu ada berapa orang? Jadi untuk petugas piket TRC Pak di setiap hari itu Pak kurang lebih sekitar 12 sampai 15 orang petugas yang piket Yang siap sedia di lapangan di posko kita yang siap sedia dikerahkan ketika ada kejadian bencana itu antara 12 sampai 15. Ditambah lagi ada petugas pencarian dan pertolongan. Ya. Itu P3K namanya Pak. Ya, jadi P3K karyawan kita Pak. Dia analisis lebih ke fokus ke pencarian dan pertolongan orang tenggelam. Ini lain dari yang sudah ada di kecamatan-kecamatan. Beda Pak, Beda. beda. Di kecamatan kita ada regu khusus namanya Satgas, Ya. Satuan Tugas. Itu kami tempatkan di setiap kecamatan. Kenapa? Karena ketika ada kejadian bencana, orang tercepat yang dekat lokasi itulah adalah Satgas kecamatan. Artinya minimal mereka mempersiapkan diri sebelum dari kabupaten. Betul, mereka mempersiapkan diri dan mencari data. Mencari data awal terhadap kejadian bencana yang terjadi di kecamatan mereka masing-masing. Deteksi data ya. Deteksi dini. Sekaligus mengkaji, Pak. Mengkaji kira-kira apa kebutuhan yang dibutuhkan dari kabupaten untuk dikirimkan di kecamatan. Jadi mereka harus pintar juga. Tuh. Minimal ada TA mungkin. Iya, Pak. Ada kajian. Mereka harus mempunyai sertifikasi, Pak, sebenarnya, Pak. Iya. Jadi yang menentukan mereka bisa atau tidak. Kasih ya. Sertifikasi namanya ada pelatihan khusus namanya kaji cepat. Ya. Berapa orang bersertifikasi dalam perencanaan? Untuk seluruh kabupaten mungkin kita masih minim, Pak. Tapi ke depan kami akan anggarkan untuk peningkatan kompetensi mereka. Kalau sekarang ada berapa? Kalau sekarang kecamatan kita ada 16 kecamatan. Mungkin setiap kecamatan ada satu baru, Pak. Ya. Oh, dari kecamatan. Yang penting sudah ada. Sudah ada. Siap atau ya kecamatan. Siap. Tinggal bagaimana untuk mengembangkan satu kecamatan mungkin masyarakat ya, memimpin masyarakat. Ya, mungkin pembinaan ke masyarakatnya yang perlu dikembangkan lagi, Pak. Apa saja tadi yang perlu ditanyakan? Mungkin ini, Pak, terkait dengan logistik dan perlengkapan. Ya, terus terang, kalau kami dengan perlengkapan yang ada sudah cukup. Cuma harapan kami ke depan kita akan tingkatkan seluruhnya. Mungkin dari kualitas dan kuantitasnya sekaligus kita akan tingkatkan. Perlengkapannya. Ya, Bukannya cuma sekedar banyak satu yang dikirim tapi lengkap. lengkap. Iya. Karena kita intinya kalau ditanggap darurat, Bu, Pak, jangan sampai kita yang menolong orang malah kita yang menjadi korban. Padahal kita yang akan menolong orang gitu kan. Jadi wajib bagi kami kelengkapan keselamatan petugas di lapangan itu wajib lengkap dan wajib ada. Ya, mungkin perlu kita utak sedikit kelengkapannya. Ya. Kelengkapan yang kami pakai di lapangan, misalnya Pak, kalau kita penanganan di lapangan kan tentunya memiliki karakter khusus. Ya. Contoh penanganan karhutla dengan penanganan di perairan itu penggunaan atributnya beda. Oh. Kalau di karhutla kita wajib pakai wearpack, artinya pakaian tahan api, sepatu botan api, pakai helm, senter, menggunakan selang, masker mungkin Pak. Sedangkan di perairan kita perlu pakaian yang nggak gampang basah, sepatu karet, mungkin ada senter tahan air. Nah, jadi peralatan-peralatan itu yang kita perlukan Pak untuk di lapangan. Insya Allah Pak, sudah kita siapkan. Iya, sudah kita siapkan juga termasuk SN. Kendala-kendala mungkin karena pakaian peralatan kita di lapangan ini Pak, kebanyakan habis pakai. Oh. Jadi itu yang perlu kita remajakan terus. Ada yang harus pakai. Ada Pak. Contohnya, Ya, dibuang. ya contohnya seperti misalnya selang Pak. Oh. Selang kita itu sering di lapangan itu kan terkendala oleh mungkin kena benda tajam terbakar, dia kan bocor kayak gitu. Kebakaran mungkin. Ya, untuk kasus Pak. Betul. Tapi persiapan kita untuk bawa darurat itu ada. Ada Pak, kita ada tiap bulan ada pelatihan rutin Pak. Jadi pasukan TRC yang
kami tugaskan setiap hari piket, itu setiap bulan kami latih agar mereka tanggap ketika kejadian bencana, respon time-nya cepat. Contoh penanganan misalnya latihan tiap bulan rutin, misalnya pendirian tenda, ya, atau pemasangan perahu karet. Mungkin itu yang kami Masih ada latih rutin. sampaikan mungkin dari terlewat. Ya mungkin itu Pak, kami harap ada dukungan lebih dari BPBD, karena terus terang kita ini kan berjuang untuk menyelamatkan nyawa masyarakat. Tuh. Yang pakai nyawa dulu. Iya, nyawa ini. Kalau nyawa sudah selamat aman. Aman. Terima kasih Pak. Oke, siap. Silakan yang Bapak. Silakan juga Bapak seperti apa dan bagaimana. Oh, izin Pak Kalsa, Pak Kabit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggung jawab koordinasi dari Saya sebenarnya itu Pak, bagian kepegawaian, tapi Ibu Ieni Purma berhubung dia ada kegiatan di kabupaten di Senai menghadiri DW, jadi saya mewakili. Saya dipercaya Pak Edi selaku posko zona 3 Pak di Tanjung Raja. Iya, Tanjung Raja. Tanjung Raja tuh posko zona 3 tuh ada 5 kecamatan. Rantaualai, Sungai Pinang, Kandis, Tanjung Raja, Rantau Panjang. Nah, jadi benar di Pak Kabit Darlok tadi, kita kan ada 16 kecamatan Pak. Masing-masing ditaruh Satgas ada 4, ada yang 5 sesuai dengan domisili. Nah, jadi yang rawan karhutlah. Jadi kami yang sering banyak karhutlah, jadi kami tambah banyak 5 atau 4 orang. Nah, kegunaan itu kan menyambung daripada begitu ada musibah, ada bencana di kecamatan, cepat respon ke kabupaten. Jadi dari kabupaten tetap berangkat. Nah, informasinya dari Bapak dulu baru ke mana? tidak langsung, kita langsung ke dari Satgas masing-masing yang mendapat berita taruhlah seperti kebakaran, orang tenggelam, langsung respon ke kabupaten. Jadi dari kabupaten mempersiapkan peralatan, kalau ada yang tenggelam, perahu, segalanya untuk peralatan yang untuk pencarian. Untuk peralatan kalau untuk perahu belum ada Pak. Nah, tapi kalau untuk karhutlah, masing-masing kecamatan tuh mempunyai mesin jinjing. Nah, Ada yang pakai motor juga. ada. Kalau yang seperti pintu segala macam itu perahu tadi waktu di sungai. Ya, di sini kan di stoknya di sini Pak, di posko Indo. Ya. Nah, kalau di kabupaten ada siap. Nah, kalau dilepak ke masing-masing di kecamatan, yang jagonya siapa Pak? Malam-malam. Artinya begitu berangkat kabupaten ini lengkap. Lengkap Pak. Kalau sungai dia ada. Oke. Ada itu kalau dia kebakaran ada teknisnya Ada siap. Ada yang perlu sampaikan. Rasa cukup Pak. Ya Pak, saya boleh Pak. Pak Nikmat. Pak Dirman, ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Yo, sama-sama. Pencegahan banyak di bidang sosialisasi, Sebelum. kajian dokumen kajian, Ya, sebelum terjadi bencana. Ya, silakan Bu. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi di sini saya mewakili Bapak Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Ini menyampaikan sedikit informasi mengenai apa yang menjadi tupoksi kami di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, ini khususnya di prabencana Pak, sebelum bencana. Jadi untuk bidang pencegahan dan kesiapsiagaan ini lebih ke perencanaan penanggulangan bencana, lebih ke dokumen-dokumen, penyusunan dokumen, misalnya kajian risiko bencana. Di situ di dokumen ini menjelaskan tentang pemetaan wilayah-wilayah yang rawan bencana tadi. Ada kajian juga. Ada kajian di sana berdasarkan sistem informasi geografis. Ya, berapa orang? Kalau tenaga ahli kita rekrut dari pihak ketiga dari Universitas Sriwijaya dan juga universitas negeri lainnya. Nah, tapi didukung sama waktu itu ya, yang dari Unsri itu waktu ya. Iya, jadi tapi tetap selama proses penanggulangan bencana dan juga kita tetap terus bekerjasama karena mereka tenaga ahli yang sudah kita rekrut dan juga bekerja sama dengan kita untuk
kegiatan di lapangan juga seperti itu. Nah, selain penyusunan dokumen, kita juga ada kegiatan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana. Jadi kita memberikan pemahaman tentang informasi bencana kepada masyarakat. Juga kita menggandeng pihak perusahaan, dunia usaha sebelum terjadi bencana tadi seperti itu. Nah, dengan perusahaan bagaimana respon perusahaan? kalau perusahaan setiap kita mengadakan rapat koordinasi, mereka memberikan support kepada kita untuk Kabupaten Ogan Ilir ini seperti support logistik untuk petugas-petugas di lapangan dan juga untuk kegiatan-kegiatan kita pengabdian kepada masyarakat pun beberapa ada yang membantu kita juga, termasuk juga dari seperti tadi yang kami bilang dari Universitas Sriwijaya seperti itu. Persiapan untuk tenaga di kecamatan bagaimana? Kalau kita di kecamatan, kita kan di prabencana ini kita mengakomodir, memberikan pembinaan kepada rekan-rekan di sana, seperti juga kita ada pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana. Setiap tahun itu rutin kita laksanakan. Setiap tahun sekali. Minimal 1 kali. Di tahun 2024 malah 3 kali kita laksanakan. Ya, kita undang ada yang narasumbernya dan dari BPBD provinsi, ada juga kalau untuk water rescue kita kerjasama langsung dengan Basarnas Palembang. Kemudian ada kerjasama dengan pihak lain juga ya? Iya, dan juga di 2025 ini kita laksanakan di Juni 2025 kita langsung diklat di Pusat Pendidikan dan Pelatihan BNPB Pak di Bogor. Yang itu yang memerlukan sertifikat. Iya, benar, sertifikatnya. Kita sudah 30 orang di BPBD ini sudah tersertifikasi. Oh, ada 30 orang yang mengikuti. Iya, pelatihan dasar manajemen bencana. Itu ya. Iya, dan sudah terdaftar di lembaga administrasi. Oh ya, ada 30 orang ini siap dibagi. Siap, ini kita udah bagi 30 orang ini sudah per bidang sudah ada dan memang untuk di lapangan yang lebih banyak seperti itu Pak. Itu juga menyangkut kecamatan, pembagian kecamatan juga ya? Iya, ada di kecamatan, ada yang di kabupaten seperti itu. Yang paling rawan di Ogan Ilir ini bencana apa? Kalau untuk tingkat kerawanannya kita kan berdasarkan dokumen kajian risiko bencana kita identifikasi ada 4 jenis bencana Pak. Dan ini daerahnya berbeda-beda juga, ada yang beda, ada yang sama. Untuk bencana kebakaran hutan dan lahan itu paling tinggi kerawanannya di Indralaya Utara. Ya, disusul Pemulutan Barat dan Rambang Kuang. Iya, iya. Itu kalau Rambang Kuang. Iya, dia kerawanan sedang kalau Muara Kuang, tapi kalau 4 daerah yang kami sebutkan tadi itu kerawanan tinggi seperti itu. Itu artinya sudah melalui kajian ya? Berdasarkan kajian. Iya, berdasarkan kajian. Berdasarkan ini tadi sistem informasi geografis dan juga dipadukan dengan data historical bencana kita 10 tahun terakhir. Iya. Bencana apa itu? Paling sering terjadi itu kebakaran hutan dan lahan kalau kita setiap tahun pasti. Untuk kegiatan pribadi. Kalau kemudian yang keduanya kita ada banjir. Nah, banjir itu berdasarkan kajian itu paling tinggi kita di Pairaman, Tanjung Batu dan juga Indralaya Utara. Artinya dari sana paling banyak petugas yang kita siapkan ya? Cukup banyak juga kita cuman pada saat nanti ketika ada kejadian di lokasi tersebut itu memang support dari tenaga Satgas Kabupaten yang lebih kita fokuskan di sana seperti itu. Peralatan komunikasi apa yang kita gunakan untuk mengekspresi cepat memberi ke... Kalau sejauh ini sampai dengan ini kan seperti yang disampaikan sama Pak Kalasa tadi, kita ada jaring komunikasi via WhatsApp group dan juga ada e-pantau untuk memantau langsung pelaporan kejadian bencana. Nah, tetapi pada saat pernah juga kalau ada kondisi yang tidak memungkinkan sinyal, itu kita bekali dengan walkie-talkie untuk rekan-rekan kita di lapangan. Ada walkie-talkie ya? Ya. HT. Setiap kecamatan ada. Beberapa orang yang ditugaskan di kecamatan ada, tapi tidak masih Yang penting ada. Penting ada. Minimal 1. Iya, minimal 1. Karena itu komunikasi yang paling cepat menurut catatan Pak. Iya. Tapi untuk komunikasi sekarang sejauh ini masih sinyal kita di Kabupaten Ogan Ilir ini masih cukup baik gitu kan? Baik. Iya. Ada hambatan-hambatan yang berarti yang pernah ditemui? Kalau ya hambatan pasti masih ada ya Pak ya. Khususnya seperti yang disampaikan sama Pak Kabid Darlok tadi, pada saat penanganan darurat itu kita masih terbatasnya minimnya sarana dan prasarana. Seperti apa?
peralatan kendaraan juga kita beberapa kendaraan yang kita ini hanya memungkinkan untuk wilayah-wilayah yang jarak tempuhnya tidak terlalu jauh, tapi seperti di daerah Muara Kuang, Rambang Kuang kan kita belum ada standby kendaraan di sana, misal kendaraan pemadam belum ada. Kita ungkap fasilitas apa yang diperlukan, tapi belum memungkinkan ada. Sehingga organ ini membaca ini akan memikirkan. Nah, kita harapkan seperti itu. Mungkin kalau kita merasa bahaya ya, tapi kita menghimbau, karena sejauh mana kesiapan tenaga petugas kita kalau tidak dilengkapi dengan peralatan yang lengkap, sering ada kendala. Kira-kira bagaimana dengan peralatan perlengkapan belum ada tapi sering terlambat? Ya, kalau kebetulan karena kita dibantu sama Satgas Kecamatan ya Pak ya, jadi kita memaksimalkan semua sumber daya kita di kecamatan dan juga di desa-desa. Ya, kalau penanganan kita tetap optimalkan seperti itu Pak, walaupun kondisi kita memang belum terlalu lengkap katakanlah, tapi untuk upaya kita tetap kita optimalkan seperti itu. Artinya waktu kan. Ya. Mudah-mudahan ke depan ini akan pihak pendawa dia akan pastikan. Masih ada lagi yang perlu disampaikan? Mungkin cukup Pak. Ya, Pak ini. Ya, 30 menit kita sudah tidak terasa ngobrol ini satu persatu. Mungkin Pak Tarasa bisa ada yang perlu disampaikan atau mungkin ada tambahan nanti dari kawan-kawan kita. Ya. Baik, terima kasih. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol masalah kebencanaan ini. Ya, benar apa yang disampaikan kawan-kawan tadi, memang kita keterbatasan peralatan sebenarnya, prasarana. Tapi kita maklum juga kondisi Kabupaten Ogan Ilir sekarang ini juga sedang efisiensi, tapi tetap kita maksimalkan dengan strategi khusus, kita maksimalkan potensi yang ada, sumber daya yang ada. Dan kami di sini ada slogan ya, pokoknya bahwa 15 menit respon, 15 menit action. Nah itu. Jadi 30 menit kami sudah dua kasih. Itu yang kami tekankan agar memberikan rasa nyaman, aman kepada masyarakat. Masyarakat itu yang adanya seadanya, tetapi insya Allah akan kami laksanakan secara maksimal. Tetapi yang lebih penting adalah kita himbau kesiapsiagaan dari masyarakat sendiri, terutama dalam hal pencegahan. Seperti sekarang dalam musim banjir, ya mari kita bergotong royong membersihkan saluran-saluran air, sungai, parit, agar air yang banyak, yang melimpah nantinya tidak terhambat mengalir. Kemudian juga kalau ada pohon-pohon yang cabangnya sudah nyulur ke jalan, ke mana-mana, tolong dipangkas agar tidak nanti kalau angin kencang tidak roboh menimpa rumah atau sarana prasarana lain, itu malah lebih berbahaya lagi. Kemudian yang lain-lain juga meningkatkan kerjasama dan gotong royong antar masyarakat. Kemudian jangan lamban dalam memberikan informasi kepada petugas kita, sehingga ketika terjadi sesuatu dengan cepat petugas kita dapat merespon di lapangan. Itu barangkali Pak Haji. Biasanya bencana yang paling banyak ini cuma ada antara kebakaran, banjiran dan yang lain-lain. Ya, kalau di Kabupaten Ogan Ilir paling dominan itu kebakaran hutan dan lahan. Tapi itu pun sebenarnya tidak terlalu besar, tapi karena wilayah kita ini dilintasi jalan lintas, tol, kemudian sekarang ini media begitu cepatnya tersiar ke mana-mana, jadi seolah-olah kira memang wilayah kita informasi semua kan? Iya, kemajuan informasi ini. Tapi itu memacu semangat kita, mendorong semangat kita untuk berbuat lebih baik, itu tidak apa-apa. Masih ada lagi yang Cukup saya. Ada tambahan sedikit Pak, ini ya ada tambahan sedikit Pak, ini untuk mungkin untuk informasi ke masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. Kami BPBD Kabupaten Ogan Ilir mulai tahun ini juga Pak sudah punya layanan khusus 24 jam 47 hari. Jadi tanpa hari libur Pak, 24 jam 7 hari kami siaga di Pusdalop menerima respon atau laporan masyarakat. Itu ada call center. Jadi di BPBD ada call center 112 dan ada juga call center 0811 7444 123. Tapi sudah disosialisasikan. Kita sudah buat template di medsos, terus sudah kita juga siarkan di
media-media dan WhatsApp setiap anggota personil BPBD untuk Kapan? itu sudah kita launching sekitar bulan 11 tadi, Pak. Ya, ada hasil, Pak. Laporan sudah mulai masuk dan sudah kita respon. Ya, jadi masyarakat cukup WA atau kalau kami butuh informasi langsung kami akan telepon oleh petugas. Karena hasil itu kita Cepat, Pak. canggih zaman sekarang. Betul. Peralatan yang lain. Peralatan-peralatan yang kita pakai cuma ada CPU sebagai untuk monitor pelayanan kepada masyarakat, ada juga handphone, ada HT untuk komunikasi. Jadi masyarakat cukup kasih WA, kasih informasi data diri, pelapor dan nomor HP. Nanti akan langsung direspon oleh petugas piket. Gitu. Itu Pak mau ada yang sampaikan. Ya, silakan. Izin Pak menambahi Pak, masalah kinerja kedisiplinan kami utamakan. Benar kata Bapak pimpinan tadi, kita mempunyai waktu 15 menit laporan, 15 menit itu apabila satgas yang kami taruhkan di kecamatan langsung lambat merespon, kami tindak lanjuti. Kami agak tegas sedikit Pak, masalah bencana ini. Terima kasih Pak. Ada juga nelayan dari kecamatan. Insya Allah untuk sementara ini belum ada Pak. Oleh karena kan kami tekan. Artinya semuanya siap. Siap. Sudah 40 menit tidak terasa. Cukup Pak. Ada tambahan dari Pak Kata itu. Pemirsa, 40 menit tidak terasa kami ngobrol di sini. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah, kami mengaku. Kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.